wabarakatuh. Selamat datang di Perjalanan Belajar, di mana setiap langkah membawa kita lebih dekat pada kebiasaan. Bersiaplah untuk meraih ilmu dalam petualangan yang penuh warna dan inspirasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan kawan-kawan saya tentang kebijaksanaan publik. Sebelum kita menjelaskan, saya ingin memperkenalkan diri sendiri. Dengan saya, Septiansana Mardiansa, dan dengan rekan saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, apa sih kebijakan publik? Kebijakan publik sendiri merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berisikan hak dan tanggung jawab warga negara maupun pemerintah dalam mengelola negaranya dan mengatur negaranya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri dan memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sururoh Maulida. Tentunya materi yang akan disampaikan yaitu mengenai kebijakan publik. Moto hidup saya sendiri merupakan life must go on, di mana life must go on merupakan suatu kehidupan yang terus mengalir, yang terus dijalani. Adapun rintangannya harus tetap dijalani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nur Faizal Rosyid dari kelas 06 PPKPE 002, dan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kizia Brisilia. Tidak semua kekuatan orang sama, tetapi semua orang kuat di jalannya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Berlian Gultom dengan nomor induk mahasiswa 2110 1150 0184 kelas 06 PPKE 002 dari kelompok 3. Baik, pada materi kebijakan publik ini, apa sih kebijakan publik itu? Nah, kebijakan publik ini merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik untuk mengatasi masalah atau isu tertentu yang mempengaruhi masyarakat. Nah, kebijakan ini dapat berbentuk regulasi, undang-undang, program, atau tindakan administratif yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu demi kesejahteraan publik. Baik, selanjutnya menjelaskan tentang elemen kebijakan publik. Ada beberapa elemen. Yang pertama, masalah publik. Yang kedua, aktor kebijakan. Yang ketiga, tujuan dan sasaran. Yang keempat, instrumen kebijakan. Yang kelima, evaluasi dan pengawasan. Pada elemen pertama, masalah publik, merupakan kebijakan publik dimulai dari identifikasi masalah yang membutuhkan perhatian dan intervensi pemerintah. Masalah ini bisa bersifat sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, atau keamanan. Yang kedua, aktor kebijakan. Demikian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk pemerintah, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga non-pemerintah, kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat umum. Yang ketiga, tujuan dan sasaran. Setiap kebijakan publik memiliki tujuan dan sasaran yang jelas yang ingin dicapai melalui implementasi kebijakan tersebut. Nah, yang keempat, instrumen kebijakan merupakan alat atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan, seperti regulasi, insentif ekonomi, kampanye pendidikan, atau penyediaan layanan publik. Dan yang kelima, evaluasi pengawasan. Proses evaluasi dan pengawasan dilakukan menilai efektivitas kebijakan dan memastikan bahwa tujuan kebijakan tercapai dengan rencananya. Baik, selanjutnya proses pembuatan kebijakan publik. Yang pertama, identifikasi. Baik, selanjutnya proses pembuatan kebijakan publik. Yang pertama, identifikasi masalah. Merupakan masalah yang relevan diidentifikasi melalui berbagai sumber seperti data statistik, keluhan masyarakat,
atau hasil penelitian. Nah, yang kedua, agenda setting. Demikian penentuan prioritas masalah yang perlu segera diatasi. Tidak semua masalah bisa ditangani sekaligus, sehingga diperlukan prioritas. Yang ketiga, formulasi kebijakan. Demikian penyusunan berbagai alternatif solusi untuk masalah yang diidentifikasi, tapi ini melibatkan penelitian dan analisis lebih dalam. Yang keempat, adopsi kebijakan. Demikian pemilihan dan pengesahan alternatif kebijakan yang dianggap paling efektif dan efisien oleh pembuatan keputusan. Yang kelima, implementasi kebijakan. Dengan melaksanakan kebijakan oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Tahap ini melibatkan distribusi sumber daya dan koordinasi antar lembaga. Yang keenam, evaluasi kebijakan. Dengan penilaian terhadap hasil kebijakan untuk mengetahui apakah tujuan tercapai dan dampaknya terhadap masyarakat. Evaluasi ini bisa mengarahkan pada revisi atau penghentian kebijakan jika tidak efektif. Apakah kebijakan publik itu penting? Sangatlah penting. Pentingnya kebijakan publik yaitu menyelesaikan masalah sosial, menjamin keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, stabilitas, dan keamanan. Yang pertama, menyelesaikan masalah sosial. Dengan kebijakan publik bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan. Yang kedua, menjamin keadilan sosial. Dengan adanya kebijakan yang adil dan merata, seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hak dan layak yang sama. Baik, selanjutnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarah kehidupan masyarakat. Seperti pemerintah membuat kebijakan publik untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat, contohnya seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, atau terpenuhi dengan baik. Contohnya dalam pendidikan, pemerintah membuat kebijakan tentang pendidikan gratis dan wajib untuk semua anak, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, agar mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tanpa terhalang oleh masalah fasilitas atau finansial. Contohnya kebijakan publik dalam pendidikan. 1. Program pembangunan sekolah. Yang kedua, layanan kesehatan di sekolah. Yang ketiga, aturan lalu lintas di sekolah. Pada program pembangunan sekolah, yang pertama, pemerintah membangun gedung sekolah baru atau merenovasi yang sudah ada agar siswa memiliki tempat belajar yang nyaman dan aman. Yang kedua, layanan kesehatan sekolah. Pemerintah menyediakan program imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin di sekolah untuk menjaga kesehatan siswa. Yang ketiga, aturan lalu lintas sekolah. Pemerintah membuat aturan lalu lintas di sekitar sekolah seperti menerapkan zebra cross dan lampu lalu lintas untuk meningkatkan keselamatan siswa saat berangkat dan pulang sekolah. Pada kebijakan publik merupakan alat yang penting bagi pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan memastikan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan definisi sederhana menjelaskan peran pemerintah dalam membuat kebijaksanaan, serta memberikan contoh-contohnya seperti kebijakan publik dalam konteks pendidikan. Siswa dapat memahami betapa pentingnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat melalui
bidang publik, pemerintah dapat menangani masalah-masalah yang kompleks seperti akses pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan keamanan. Dengan demikian, pemahaman yang konstruktif tentang bidang publik memungkinkan kita untuk menghargai peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh rakyat atau masyarakat. Baik, selanjutnya dengan rekan saya. Baik, adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu mengapa kebijakan publik itu penting. Tujuan utama dari kebijakan publik adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai publik yang dianggap penting dalam nilai publik meliputi nilai ideal masyarakat seperti kesetaraan, keadilan, dan keterbukaan, serta pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, dan penyediaan layanan publik yang kurang baik. Kebijakan publik dibuat untuk memanfaatkan peluang baru untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik, seperti mendorong investasi, inovasi layanan, dan meningkatkan ekspor. Selain itu, kebijakan publik juga ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan masyarakat. Misalnya melalui pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, izin jalan, dan juga izin gangguan. Contoh manfaat tujuan kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, peningkatan kualitas pendidikan. Contohnya, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih baik, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kedua, peningkatan kesehatan. Contohnya, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan bagi mereka. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Yang ketiga, peningkatan keamanan. Contohnya, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keamanan yang lebih baik. Menekankan pentingnya kebijakan publik dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Kebijakan publik memainkan peran yang penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah-masalah yang sering terjadi dan menjadi salah satu instrumen penting dalam memecahkan permasalahan masyarakat. Kebijakan yang tepat dapat berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan yang baik, kebijakan publik harus memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik tersebut harus memenuhi 4 kriteria, seperti memenuhi apa yang diinginkan untuk dicapai, bersifat rasional dan realistis, bersifat jelas, dan dibuat untuk berorientasi ke depan. Dalam mewujudkan cita-cita bangsa, kebijakan publik harus dibuat berbasis pada data yang akurat serta berdasarkan hasil kerja ilmiah atau biasa disebut evidence-based policy. Kebijakan yang tepat dapat disusun apabila proses pembuatannya berbasis pada data yang akurat serta berdasarkan hasil kerja ilmiah. Dengan demikian, kebijakan publik dapat menjadi salah satu sarana yang efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita bangsa seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemandirian ekonomi, dan peningkatan taraf pendidikan. Dan saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah hingga implementasi dan evaluasi. Dan ada 4 tahapan, yaitu
Pertama, identifikasi masalah. Tahapan pertama dalam pembuatan kebijakan publik adalah mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan. Masalah ini berasal dari berbagai sumber, seperti adanya aduan masyarakat, data statistik, atau hasil penelitian. Identifikasi masalah ini penting untuk menentukan fokus kebijakan yang akan dibuat. Dan yang kedua, perumusan solusi. Nah, setelah masalah diidentifikasi, tahapan selanjutnya adalah merumuskan solusi atau alternatif kebijakan yang dapat mengatasi masalah tersebut. Pada tahap ini, para pembuat kebijakan akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya, dampak sosial, dan kepentingan berbagai pihak terkait. Dan yang ketiga yaitu mengimplementasi. Setelah solusi atau kebijakan yang diinginkan dan dirumuskan, tahapan selanjutnya adalah mengimplementasi kebijakan tersebut. Implementasi melibatkan pelaksana kebijakan secara nyata, termasuk pengalokasian sumber daya, bentuk kelembagaan, dan pelaksanaan program-program yang terkait dengan kebijakan tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi. Tahapan evaluasi disebut dilakukan untuk menilai keberhasilan dan dampak kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi kebijakan mencakup penilaian terhadap substansi kebijakan, implementasi, dan dampak yang dihasilkan. Evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai tahapan, tidak hanya pada akhir proses kebijakan, dan melibatkan berbagai pihak terkait. Dalam proses pembuatan kebijakan publik terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi setiap tahapan, seperti kepentingan politik, ketersediaan data, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, proses pembuatan kebijakan seringkali kompleks dan melibatkan banyak pihak yang berkepentingan. Dan peran tanggung jawab berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam proses pembuatan kebijakan publik terdapat peran dan tanggung jawab yang harus diemban oleh berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan akademis. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, yaitu pemerintah, penyelenggara pelayanan publik, dan membentuk kebijakan berorientasi pada good governance. Dan yang terakhir dan keempat, menyediakan informasi yang akurat memadai kepada masyarakat. Yang kelima, membuat ruang partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, seperti melalui dengar pendapat atau konsultasi publik. Dan yang kelima, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan meningkatkan kualitas implementasi kebijakan publik. Masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tanggung jawab masyarakat sipil meliputi: 1. Berpartisipasi dalam semua tahapan pembuatan keputusan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Kedua,
Kedua, menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi kepada pemerintah. Dan yang ketiga, yaitu memberikan masalah dan opini terkait kebijakan publik melalui media massa, dengan pendapat, atau melalui media sosial. Dan keempat, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dengan memantau dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik. Kelima, berperan sebagai pengawas dan penegak kebijakan publik yang baik melalui partisipasi aktif dalam organisasi masyarakat sipil. Dan ada juga yaitu akademisi. Akademisi juga memiliki peran yang penting dalam proses kebijakan. Tanggung jawab, ada beberapa tanggung jawab akademisi yang meliputi menyediakan penelitian dan hasil analisis yang mendalam mengenai isu-isu kebijakan publik, memberikan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan bukti dan pengetahuan ilmiah. Ketiga, menjadi jembatan antara dunia akademisi dan peneliti dengan birokrasi dan politik. Dan keempat, membantu pemerintah dan merumuskan kebijakan yang sesuai dan berkualitas. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan akademisi dalam proses pembuatan kebijakan publik, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat melebihi responsif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pentingnya masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu pembuatan kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting. Berikut adalah beberapa alasan mengapa partisipasi masyarakat penting dalam proses tersebut. Pertama, demokrasi dan representasi. Partisipasi masyarakat memungkinkan warga negara untuk berperan aktif dalam pengembalian keputusan politik dan pemerintahan. Ini adalah prinsip dasar demokrasi, di mana kebijakan publik harus mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Yang kedua yaitu legitimasi kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, keputusan yang diambil akan lebih dianggap sah dan memiliki legitimasi yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat memungkinkan pemerintah untuk mendengar berbagai pandangan dan pertimbangan kepentingan yang beragam. Ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam melibatkan masyarakat, pemerintah harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan menjelaskan alasan dibalik kebijakan tersebut dibuat. Keempat, kualitas kebijakan yang lebih baik. Partisipasi masyarakat memungkinkan adanya masukan dan pengetahuan yang beragam dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak, pemerintah dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat relevan dan efektif. Dan yang terakhir yaitu
penguatan masyarakat. Partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dapat meningkatkan kesadaran politik dan keterlibatan warga negara. Ini dapat memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami dan mempengaruhi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam kesimpulannya, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan demokrasi, legitimasi kebijakan, akuntabilitas, transparansi, kualitas kebijakan, dan penguatan masyarakat terutama. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Teman-teman, memasuki materi kebijakan publik yang lebih inti, di mana kebijakan publik sendiri, siswa ataupun masyarakat umum memiliki peran dalam proses pembuatan kebijakan publik. Apa sih peran-peran tersebut, khususnya peran siswa dalam kebijakan publik? Yang pertama, aktif dalam forum diskusi atau mengikuti forum diskusi, seperti menyalurkan ide, pendapat, gagasan mengenai kebijakan publik itu sendiri. Yang poin kedua merupakan memberikan saran atau masukan kepada pemerintah. Sebagai siswa, kita harus berpikir kritis mengenai kebijakan-kebijakan yang ada atau kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Yang pertama, bisa melalui email, forum diskusi seperti yang poin pertama tadi, ataupun sosial media tentunya. Sebagai kita, muda-mudi yang memiliki sosial media, yang sedang marak-maraknya dipakai nih sosial media oleh para siswa ataupun mahasiswa ataupun masyarakat yang aktif dalam bersosial media, maka gunakanlah sarana tersebut dalam proses kebijakan publik atau pengawasan kebijakan publik. Yang poin ketiga tentunya tidak lain dan tidak bukan, yaitu mengawasi kebijakan publik. Poin selanjutnya, ikut berpartisipasi dalam kebijakan publik itu sendiri. Apabila kebijakan publik sudah dibuat, tentunya kita sebagai masyarakat, sebagai siswa, harus berpartisipasi melaksanakan atau menyelenggarakan kebijakan publik tersebut. Tidak hanya itu, siswa juga mempunyai hak dan tanggung jawab dalam kebijakan publik. Adapun yang pertama merupakan hak untuk berpartisipasi. Tentunya siswa harus berpartisipasi dalam proses kebijakan publik ataupun pelaksanaan kebijakan publik. Selanjutnya, hak untuk mendapatkan informasi. Siswa sangat berhak mendapatkan informasi seputar mengenai kebijakan publik. Dan poin yang ketiga merupakan hak dan tanggung jawab siswa dalam dihormati. Ide, gagasan, ataupun hal, pikiran siswa dalam kebijakan publik tentunya harus dihormati. Karena setiap siswa ataupun masyarakat berhak dalam mengungkapkan pendapatnya, ide, ataupun gagasannya, menyalurkan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Suara-suara mereka sangat mendukung dalam proses tersebut. Maka ada satu hal yang dapat digarisbawahi, yaitu peran siswa. Peran siswa sangat dibutuhkan, apalagi mengenai peran siswa sebagai agen positif dalam proses pembuatan kebijakan publik. Sebagai penggerak, penghubung, pemimpin dalam kebijakan publik itu sendiri. Dan yang paling penting yaitu sebagai advokat, di mana advokat sendiri merupakan suatu pendorong implementasi kebijakan publik. Saya akan menjelaskan bagian dari ruang lingkup kebijakan publik. Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas dan mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan. Beberapa contoh ruang lingkup kebijakan publik ada 6 bagian. Yang pertama ada kebijakan publik di bidang kesehatan, kebijakan publik di sektor pendidikan, kebijakan publik di sektor transportasi, kebijakan publik di sektor pertanian, kebijakan publik di sektor pertahanan, dan masih banyak bidang lainnya. Ruang lingkup kebijakan publik ini mencakup banyak sektor dan bidang yang berbeda. Kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal.
Contohnya, kebijakan publik dapat berubah berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, atau peraturan pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau wali kota. Dalam implementasinya, kebijakan publik memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan mengkritisi setiap kebijakan yang belum atau sudah disahkan untuk mendapatkan regulasi yang paling tepat. Ruang lingkup kebijakan publik juga mencakup berbagai aspek. Yang pertama, ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain-lain. Kebijakan publik dapat bersifat hierarkis, mulai dari tataran nasional, regional, hingga lokal. Dalam penentuan kebijakan publik, penting untuk memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam pembuatan kebijakan publik ini, terdapat beberapa tahapan yang meliputi perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Setiap tahapan ini memiliki peran penting dalam proses kebijakan publik. Dalam kesimpulannya, ruang lingkup kebijakan publik sangat luas dan mencakup berbagai sektor dan bidang pembangunan. Contoh-contoh kebijakan publik meliputi bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, pertanian, pertahanan, dan masih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Kesimpulan dari kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan, di mana tujuan tersebut berisikan faktor-faktor untuk mensejahterakan masyarakat. Terima kasih dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.